Sebelum dimasukkan ke dalam janin, setiap ruh atau jiwa telah mengambil janjinya di hadapan Allah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Inilah fitrah manusia, iman dan Islam. Setelah lahir, anak diamanatkan atau diserahkan oleh Allah kepada kedua orang tuanya. Tidak ada seorang anak pun kecuali dilahirkan atas fitrah, iman dan Islam. Kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi. Seperti binatang yang melahirkan binatang dalam keadaan sempurna. Adakah kalian melihat cacatnya? Jawabnya, tidak ada. Demikian sabda Rasulullah di dalam hadis Bukhari Kitabul Jenazah. Setiap anak terlahir fitrah suci dan bagaikan kertas putih bersih, diberi keimanan dan keislaman yang sama, diberi kekuatan dan kemampuan yang sama, diberi semangat pantang menyerah yang sama, diberi daya juang yang sama, diberi kegigihan dan kesabaran yang sama. Kita tidak bisa melihat keislaman dan keimanannya di saat masih bayi, tetapi salah satu bukti nyata yang bisa kita lihat, 99% anak bisa berjalan. Dan kita tidak sedang membicarakan yang 1%, yang cacat, yang tidak punya kaki dan sebagainya. Di tahun pertama usianya, semua anak berjuang untuk bisa berjalan. Jatuh, bangun lagi, gagal, mencoba lagi, terjungkal, sakit dan terluka, bangkit lagi. Tidak kenal lelah dan tidak kenal kata menyerah. Dan kita saksikan bersama, semua mempunyai keinginan yang kuat dan semangat yang sama. Terbukti 99,9% dari anak yang normal bisa berjalan. Setelah itu, mereka menjadi berbeda karena dipengaruhi oleh orang-orang terdekatnya, terutama kedua orang tuanya. Mereka lah yang menjadikan anak-anak itu menjadi iman atau kafir, menjadi Yahudi, Nasrani atau Islam, menjadi suudon atau husnudon, menjadi pintar atau bodoh, menjadi penyabar atau pemarah, menjadi pemalas atau pekerja keras, menjadi pecundang atau pemenang, menjadi tangguh atau pengeluh dan lain-lain. Usia 0 sampai 7 tahun adalah usia emas, usia di mana seorang anak ibarat kertas putih sedang ditulis, ibarat komputer sedang diprogram, dan ibarat batu sedang diukir. Ditulis, diprogram, diukir, dan dibentuk alam bawah sadarnya, yaitu karakter, keyakinan, kepribadian, dan kebiasaannya. Mengajari atau mendidik anak kecil bagaikan mengukir di atas batu, dan mengajari orang dewasa bagaikan melukis di atas air. Terlepas itu bagus ataupun buruk, ukiran di atas batu tidak akan bisa hilang meskipun berumur ribuan tahun. Begitu pula sifat, watak, kepribadian, kebiasaan, karakter, dan keyakinan yang terbentuk di usia 0 sampai 7 tahun akan sangat sulit sekali untuk bisa berubah. Kebanyakan akan menjadi pembawaan sampai mati. Inilah pengertian bahwa mengajari orang dewasa bagaikan melukis di atas air. Dan kita semua sepakat dan sependapat bahwa melukis di atas air tidak akan menghasilkan gambar apapun. Menurut hasil penelitian secara ilmu psikologi, otak anak di usia 0 sampai 7 tahun adalah otak dengan getaran rendah, terbuka sangat lebar untuk menampung semua informasi. Tidak bisa berpikir, jika ditanya 3 kali 4 berapa, dia tidak akan bisa menjawabnya. Akan tetapi, merekam sangat kuat dari apa yang dilihat dan dari apa yang didengar. Dari semua yang dilihat dan didengar itulah yang akan membentuk pikiran bawah sadarnya, yaitu karakter, kepribadian, keyakinan, dan kebiasaannya. Itu artinya, menjadi apa saja seorang anak tergantung dari perilaku, perbuatan, dan ucapan kedua orang tuanya yang dilihat dan didengar di dalam kehidupan sehari-harinya. Maka pantas jika sering kita jumpai, meskipun tidak semuanya, akan tetapi kebanyakan dari orang tua yang bodoh akan menjadikan anaknya bodoh. Dari orang tua yang miskin akan menjadikan anaknya miskin. Dari orang tua yang pemalas akan menjadikan anaknya pemalas. Dan dari orang tua yang kaya akan menjadikan anaknya kaya dan lain-lain. Maka tidaklah berlebihan bila ada kalimat bijak yang mengatakan tidak ada anak yang bodoh, yang ada hanya orang tua yang bodoh.
Maka seharusnya orang tua yang beriman, yang jamaah, dan yang mendapatkan hidayah bisa membentuk anak-anaknya menjadi orang iman, orang jamaah, dan orang yang mendapatkan hidayah. Sadar atau tidak, merasa atau tidak, mengaku atau tidak, kejelekan, kekasaran, dan kesalahan para orang tua di dalam cara berpikir, berperilaku, berbuat, dan berucap yang telah membuat anak-anaknya menjadi kafir, melanggar, nakal, gagal, bodoh, miskin, menjadi pemarah, pemalas, pengeluh, dan lain-lain. Jika ada yang harus meminta maaf dari kasus kenakalan, pelanggaran, dan kerusakan moral seorang anak, maka orang tuanya lah yang harus meminta maaf kepada anaknya karena kesalahan dan kebodohannya. Dan diingatkan, bagi para orang tua yang memiliki anak di usia 0 sampai 7 tahun, supaya berhati-hati di dalam berpola pikir, berperilaku, berbuat, dan berucap. Berbanyak belajar dari hukum-hukum agama dan belajarlah dari keluarga yang sudah terbukti berhasil di dalam membina dan mendidik anak-anaknya. Bagaimana kuatnya pengaruh alam bawah sadar, karakter, kepribadian, keyakinan, dan kebiasaan di dalam hidup kita dan cara untuk merubahnya kita bahas di video berikutnya.